Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi di tempat yang sangat besar sejarahnya. Kita mengunjungi di mana ada sejarah Nabi Yahya, dan di sini juga ada sejarah Nabi Isa. Di sini, di gunung ini, dalam sejarah di atas bukit itu, disitulah Nabi Yahya dibunuh oleh raja. Karena apa? Karena Nabi Yahya menentang atas pernikahan raja tersebut dengan anak tirinya. Untuk memuluskan rencananya itu, maka raja membunuh Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya dibunuh dengan orang tuanya, yaitu Nabi Zakaria, yang dalam cerita Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, yang kemudian pohon itu digergaji. Disitulah, di atas bukit itu, cerita Nabi Yahya. Ini ada plang yang berbunyi Jabalut Tajribah, Mount of Temptation, atau Gunung Percobaan. Ini kental sekali dengan sejarah kekristen, di mana dalam sejarah kekristenan disebutkan disinilah Nabi Isa setelah dibaptis oleh Nabi Yahya. Ya. Jadi kita masuk bis dulu, melanjutkan perjalanan kita ke Nabi Musa. Nah, dalam bukit itu kemudian Nabi Isa setelah dibaptis melakukan riyadhah atau bertapa selama 40 hari 40 malam. Namun pada saat proses-proses melakukan pertapaan itu digoda oleh setan dan iblis supaya menggagalkan pendekatan diri kepada yang kuasa, berbalik mengikuti langkah-langkah iblis. Ada 3 macam percobaan yang disampaikan kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Isa menolak rayuan-rayuan iblis, dan itu ada di gunung itu, gunung yang akhirnya disebut dengan Bukit Percobaan, di mana Nabi Isa dicoba untuk mengikuti iblis daripada mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 2 cerita penting di bukit tadi, yaitu tentang Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan Nabi Isa. Nah, sekarang kita sudah sampai ke area makam Nabi Musa alaihissalam. Tentu semuanya tahu dan sangat jelas cerita-cerita Nabi Musa, ya. Dia adalah seorang bayi yang dibuang, dibesarkan oleh keluarga Fir'aun, yang akhirnya menjadi musuh utama Raja Fir'aun. Yang terjadilah peperangan antara keduanya, sampai ada mukjizat penting di mana Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah sehingga terbelah, bisa melarikan diri menghindari kejaran Firaun. Inilah makamnya. Tapi di sini ada yang mengatakan bukan makamnya, karena makamnya tidak diketahui. Tapi ada yang mengatakan ini hanya sekedar makomnya, tempat jejak Nabi. Tapi ada yang meyakini di sinilah makam Nabi alaihissalam. Kita sudah di depan, di pintu gerbang. Kita masuk ke dalam, di mana
Nabi Musa dimakamkan. Ini adalah nabi yang luar biasa. Jelas sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi yang pernah melakukan dialog, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan potongan ayat yang sangat jelas dan sering kita dengar. Wa kallamallahu Musa taklima. Sebenarnya yang menghadap kepada Allah tidak hanya Nabi Musa ya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga spesial banget dipanggil oleh Allah, seperti dalam sejarah yang pernah saya sampaikan di dalam sejarah Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa, dipanggil ke Sidratul Muntaha. Disitulah akhirnya menerima perintah sholat 5 waktu. Luas sekali ya. Dan ini dalam sejarah adalah termasuk punya peranan besar membangunnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini di kota Jericho ya, masih dalam otorita Palestina. Ini adalah perjalanan menuju Yordania, dan ini dulu pernah dikuasai Yordan. Jadi sebelum dari Palestina menuju Yordania, di tengah-tengah ini ada tempat bersejarah, yaitu melewati makam Nabi Musa. Banyak sekali cerita-cerita yang nanti juga akan kita kunjungi. Kita akan berkunjung juga ke makam Nabi Harun. Nanti kita juga akan berkunjung ke makam Yusha, Nabi yang sekaligus murid Nabi Musa. Ya, sudah sangat dekat sekali untuk masuk ke dalam area Nabi Musa. Di padang gurun ya, dan jelas ceritanya benar-benar sesuai yang kita dengar, area padang. Nah, ini adalah pintunya, terlihat seperti sangat kuno sekali. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Makam Nabi Musa. Nah, itu di atasnya diberi tulisan yang khas, yaitu tulisan wa kallamallahu Musa taklima. Kami masuk, kami menyempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yakin di tempat yang pernah disinggahi oleh kekasih Allah, memudahkan diri untuk berdoa, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Di sini
di otorita Palestina di Jericho. Jericho ini adalah kota yang sangat tua sekali. Diyakini ribuan tahun sebelum Masehi sudah diduduki, dihuni oleh manusia. Alhamdulillah, kita bisa mengabadikan tempat ini. Semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kembali bisa mampir kembali. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian. Semoga bisa berkunjung ke sini dengan keluarganya. Ini adalah gurun di sekitar makam. Jadi kalau kita melihat film-film di tengah gurun, itulah gurunnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.